Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Asil TV Pekanbaru, pemirsa Aila TV di Cirebon, dan Surau TV Padang. Ahsan TV gabung enggak? Ahsan TV sapa aja lah. Lebih baik menyapa tapi enggak gabung daripada gabung tapi tidak disapa. Nyeri hati. Dan pendengar radio lain atau TV lain yang mungkin ikut merelay kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian fenomena akhir zaman. Kajian kita sudah sampai pada bab turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Tapi belum tuntas. Ada 4 poin yang kita sudah bahas. Pertama, sifat-sifat Nabi Isa yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kedua, dalil-dalil dari Quran tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ketiga, dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Keempat, penjelasan tentang mutawatirnya hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa. Sehingga tak ada alasan satupun dari kalangan kaum muslimin untuk menolaknya, mengingkarinya, atau meragukannya. Wajib kita yakini bahwa Nabi Isa itu belum mati. Beliau oleh Allah diangkat ke langit dan kelak di akhir zaman akan turun kembali untuk misi-misi tertentu yang diterangkan dalam ayat dan hadis. Sekarang timbul pertanyaan, untuk apa Nabi Isa turun? Kenapa beliau turun? Ada hikmah apa di balik turunnya Nabiullah Isa? Para ulama telah menelaah hikmah di balik turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kenapa turun? Dan kenapa harus Nabi Isa, tidak nabi-nabi yang lain? Ada banyak poin penjelasan di kalangan para ulama tentang hal ini. Pertama, ar-raddu 'ala al-yahud fi za'mihim annahum qatalu Isa alaihi salatu wassalam. Turunnya Nabi Isa sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa.
Mereka meyakini Nabi Isa sudah dibunuh oleh mereka. Allah membongkar kedustaan mereka. Dan sebaliknya nanti Nabi Isa turun memerangi mereka dan membunuh pemimpin besar orang Yahudi. Siapa? Dajjal laknatullahi alaih. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa Dajjal hanya mati oleh Nabi Isa. Selain Nabi Isa tidak ada yang membunuhnya. Tidak ada yang mampu. Sehingga apabila ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mau membunuh orang yang diduga keras Dajjal di zaman Nabi, namanya siapa? Ibnu Sayyad. Kata Umar, saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Kalau dia benar Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, nggak ada manfaatnya membunuhnya. Jadi yang bisa membunuh Dajjal hanyalah siapa? Nabi Isa, dan nanti orang-orang Yahudi seluruhnya bergabung dengan Dajjal memerangi kaum muslimin. Jadi itulah alasan pertama kenapa Nabiullah Isa turun, dan alasan ini dirojihkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dirajihkan itu artinya dikuatkan. Sebagaimana beliau menjelaskan ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kedua, ini luar biasa ini. Yang membuat kita harus bangga ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Isa menemukan dalam kitab yang Allah turunkan kepadanya. Kitab apa? Kitab Injil. Isa menemukan dalam kitab Injil penjelasan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat diterangkan, dalam Injil dijelaskan. Allah berfirman, "Mathaluhum", kata Allah Azza wa Jalla, "wa mathaluhum fil Injil, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar." Perumpamaan para sahabat. Para sahabat itu lahir batinnya dipuji oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu utusan Allah. Para sahabat yang menyertainya keras kepada orang kafir, tapi saling menyayangi dengan sama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ruku dan sujudnya itu berkualitas dan berkuantitas. Makanya disebut rukkaan sujada, bukan roki'ina sajidina. Tapi dengan sigat mubalaghah. Rukka artinya orang yang sering ruku. Memperbanyak ruku dengan ruku yang berkualitas. Lahiriah rukunya bagus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Batiniah mereka ketika ruku dan sujud juga luar biasa, khusyuk. Terus kata Allah, ini kata Allah yang tahu isi hati para sahabat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku sujud itu hanya mencari karunia Allah dan keridhaannya, ikhlas, khusyuk. Persaksian Allah tentang para sahabat. Lalu kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran mereka yang sudah Allah terangkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jadi keutamaan para sahabat sudah diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam Taurat, dalam Injil diterangkan, dijelaskan.
Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membina mereka pun kagum. Sampai Allah menyatakan yu'jibu zurra'a. Mereka itu, para sahabat itu mengagumkan penanamnya. Yang menanamnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membinanya. Oleh karena itulah maka Nabi Isa tahu keutamaan para sahabat. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dirinya dimasukkan ke dalam salah satu di antara para sahabat. Dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ditunda usia kematiannya. Beliau tidak dimatikan, beliau diangkat ke langit. Dan kelak di akhir zaman turun kembali bukan membawa ajaran baru, tapi untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, perkataan Imam Malik ini dinukil Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Malik, balaghani anna an-nassara kanu idza ra'aw sahabah alladhina fatahu asy-syam yaqulun wallahi la haula'i khairum minal hawariyina fima balaghana. Kata Imam Malik, telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang Nasrani apabila mereka melihat para sahabat yang menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam ditaklukkan oleh para sahabat. Baheula namanya negeri Syam teh agama Nasrani di bawah kekuasaan Romawi. Padahal negeri Syam masih negeri Arab. Yang sekarang pecah menjadi 4 negara. Apa saja itu teh? Yaitu Lebanon, Suriah, Urdun, Yordania dan Palestina. Itu dulu negeri Syam. Dulu mereka masih negeri Arab tapi beragama Nasrani. Lalu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ke para penguasa Syam untuk masuk Islam, itu surat Nabi dirobek. Terus si utusan yang membawa surat dibunuh. Padahal saat itu ada kesepakatan internasional lah ya bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Ini dibunuh. Akhirnya Nabi SAW menyiapkan pasukan. Disiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Akhirnya para penguasa Syam keder, diserang orang oleh sebuah pasukan yang yang sudah terkenal di mana-mana sebagai pasukan hebat, penakluk pasukan-pasukan besar. Berita menangnya kaum muslimin di perang Badar pertama kali 300 melawan berapa? 1.000. Berita tentang di perang Uhud para sahabat cuma 700 orang, musuhnya 3.000 dan seterusnya. Bikin keder. Akhirnya mereka menyiapkan pasukan, dikumpulkan 100.000 orang. Padahal yang akan nyerang berapa? 3.000 orang. Terus masih minta bantuan ke Romawi. Romawi menyiapkan pasukan 100.000, jadi 200.000. Nyiapkan 200.000 untuk menghadapi berapa ribu? 3.000. Berapa kali lipat itu? Terjadilah perang Mu'tah. Apa yang terjadi? Kalah tuh yang 200.000 orang tuh. Kaum muslimin yang gugur cuma 12 orang. Sedangkan musuh sampai lebih dari 20.000 orang. Luar biasa ya. Nah, jadi saat itu Syam begitu keder mendengar kekuatan kaum muslimin. Di perang Mu'tah saja kalah. Lalu belakangan Syam ditaklukkan oleh para sahabat.
pasukan yang dikirim di masa tersebut. Lalu kata Imam Malik, telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang Nasrani ketika melihat para sahabat yang menaklukkan negeri Syam, mereka berkata, demi Allah, pasukan ini jauh lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Hawariyin itu manusia-manusia terbaik di zaman Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa, orang-orang terbaiknya, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa dan ajarannya, itu menjadi panutan orang-orang Nasrani. Tapi begitu melihat para sahabat, demi Allah, ini orang-orang jauh lebih baik daripada Hawariyin. Berkata Imam Ibnu Katsir, wasadaqu fi dzalik, mereka orang-orang Nasrani itu benar dalam hal itu, bahwa para sahabat jauh lebih baik daripada Hawariyin. Fa inna hadhil ummah mu'azzamatun fil kutubil mutaqaddimah wal akhbar al mutadawalah. Mereka benar karena umat ini begitu diagungkan, dipuji dalam kitab-kitab sebelumnya dan dalam berita-berita yang menyebar di kalangan manusia. Sudah melegenda kehebatan para sahabat. Ya, sampai Nabi Isa pun kata orang Sunda namanya kabita, ingin menjadi bagian dari para sahabat, lalu berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Makanya para ulama memasukkan Nabi Isa selain menjadi Nabi juga sebagai menjadi salah seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Karena kriteria sahabat kan pertama sezaman dengan Nabi SAW. Kedua bertemu. Ketiga iman dan keempat mati dalam keimanan. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam memenuhi 4 syarat ini. Beliau bertemu dengan Nabi SAW. Ada yang tahu di mana Nabi Isa bertemu? Di langit ketika apa? Peristiwa Mi'raj. Nabi Isa bertemu dengan Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bertemu di langit ketiga dan saling menyapa. Bertemu. Dan itu sudah memenuhi syarat. Kalau bertemu pasti dianggap sezaman. Maka para ulama memasukkan Nabi Isa ke dalam golongan para sahabat seperti yang dikemukakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Tajridu Asma'is Sahabah. Ini khusus membahas tentang biografi dan biodata para sahabat. Nabi Isa dimasukkan ke dalam kitab tersebut dan dianggap sebagai salah seorang sahabat. Berkata Imam Az-Zahabi, Isa bin Maryam sahabiyun wa nabiyun fa innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wa sallama alaihi fa huwa akhirus sahabati mauta. Kata Imam Az-Zahabi, Nabi Isa bin Maryam seorang sahabat sekaligus nabi. Karena beliau telah melihat Nabi SAW pada malam Isra dan menyampaikan salam kepadanya, maka Nabi Isa menjadi sahabat Nabi yang paling akhir matinya. Ada nggak sahabat sekarang yang masih hidup? Ada, Nabi Isa, tapi masih di langit, nanti akan turun dan mati disolatkan oleh kaum muslimin sehingga beliau menjadi sahabat Nabi yang paling akhir matinya. Ya, ini alasan yang kedua kenapa Nabi Isa turun. Karena beliau berdoa kepada Allah ingin menjadi salah seorang sahabat Nabi. Karena keutamaannya diterangkan di dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat juga ya. Hikmah atau alasan ketiga kenapa Nabi Isa turun. Anna nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam minas sama lidunwi ajalihi liyudfana fil ard id laysa li makhluqin minat turab ay yamut fi ghairiha
fayuwafiqu nuzuluhu khurujad dajjal fayaqtuluhu Isa bin Maryam. Ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari langit menunjukkan isyarat sudah dekatnya ajal Nabi Isa. Nabi Isa kan belum meninggal. Turunnya itu menunjukkan tak lama lagi akan mati beliau dan dikuburkan di tanah. Karena tak ada satu makhluk pun yang terbuat dari tanah lalu matinya di luar angkasa, enggak. Tidak ada satu makhluk yang terbuat dari tanah kecuali dia akan kembali ke tanah dan dikuburkan di tanah. Lalu turunnya Nabi Isa ini bertepatan dengan merajalelanya Dajjal, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal. Itu alasan yang ketiga. Keempat, innahu yanzilu mukadziban lin-nasara fayudhiru zayfahum fi da'wahumul abathil wa yuhlikullahu al-milala kullaha fi zamanihi illa al-islam fa innahu yakthiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizyah. Keempat, Nabi Isa turun untuk mendustakan orang-orang Nasrani tentang akidah mereka. Di antara akidah-akidah orang-orang Nasrani jelas Nabi Isa anak Allah kan gitu ya. Terus sudah mati dan disalib. Dan banyak lagi klaim-klaim batil mereka. Dibongkar nanti oleh Nabi Isa. Lalu Allah menghancurkan semua agama yang ada di muka bumi kecuali Islam. Sudah kita terangkan ya, bahwa Nabi Isa nanti akan menghancurkan salib. Sebab itu adalah simbol kedustaan yang nyata. Tidak boleh dibiarkan. Kedustaan apa? Dusta bahwa Nabi Isa anak Allah. Dusta bahwa Nabi Isa mati dibunuh dan disalib. Sehingga orang-orang Nasrani memiliki kesamaan keyakinan tentang Nabi Isa dengan orang-orang Yahudi. Apa kesamaannya? Bahwa Nabi Isa sudah mati dan disalib. Itu klaim orang Yahudi dan itu diyakini oleh orang-orang Nasrani. Padahal enggak. Lalu dibongkar kebatilan ini. Ya, dihancurkan salib sebagai simbol kedustaan yang nyata atas nama agama, membunuh babi-babi dan menolak menghapus jizyah. Kenapa jizyah dihapus? Sebab pertama nih, saat Nabi Isa turun itu nanti itu, harta itu melimpah, nggak ada yang miskin. Orang kebingungan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Saking apa? Sejahteranya mereka. Nggak butuh lagi harta. Kedua, sudah kita terangkan, ketika Nabi Isa turun, setiap orang kafir begitu mencium aroma Nabi Isa, apa yang terjadi? Mati. Kalau aroma Nabi Isa tercium sejauh mata, sebatas pandangan Nabi Isa, asal kelihatan walaupun dari jauh, mati itu orang. Makanya Dajjal laknatullahi alaih ketika pertama kali melihat Nabi Isa, apa yang terjadi pada diri Dajjal? Meleleh tubuhnya. Seperti melelehnya garam ketika kena air, lalu lari sejauhnya. Lompat saka lompat lampet, tiba paretot, tiba baranting gitu ya. Karena takut. Seandainya Allah membiarkan demikian, niscaya Dajjal akan mati. Tapi Allah tidak menghendaki Dajjal mati dalam keadaan demikian. Allah menghendaki Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa dengan darah yang muncrat kemana-mana. Di hadapan para pengikut Dajjal, yaitu Yahudi. Nah, setelah Dajjal mati, maka semua orang kafir yang mencium aroma badan Nabi Isa mati. Jadi walaupun upah bayar jizyah percuma, mati kalau tetap kafir. Oleh karena itu dihapuslah jizyah. Ya,
Dan inilah yang akan terjadi ketika Nabiullah Isa turun nanti. Salah satu misinya adalah mendustakan kebatilan keyakinan orang-orang Nasrani. Kelima, alasan yang kelima adalah inna khususiyatahu bihadhil umuril madhkurah liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam ana aula an-nas bi Isa ibn Maryam laisa baini wa bainahu nabiyyun. Bahwa ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, aku manusia yang paling berhak terhadap Isa bin Maryam. Karena tidak ada lagi nabi antara aku dengan dia. Jadi tidak terserang oleh nabi siapapun. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam nabi yang paling dekat, dan Isa bin Maryam telah memberikan kabar gembira kepada pengikutnya pada zamannya bahwa nanti akan datang nabi lain sepeninggal aku namanya Ahmad. Dan ini diterangkan oleh Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat ketika Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang datang sebelum aku, yaitu Taurat. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya Nabi setelah aku namanya Ahmad." Yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani tahu nggak kira-kira bahwa nanti akan ada manusia Nabi akhir zaman? Tahu. Jangankan Nabi Isa, orang-orang Yahudi yang Nabi mereka terselang oleh Nabi Isa tahu akan datang Nabi akhir zaman. Secara rinci itu ciri-cirinya, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah gitu ya. Ciri fisiknya begini, ciri-ciri karakternya begini, tahu. Sejarahnya tahu, sampai-sampai ada orang-orang Yahudi yang sengaja pindah ke Madinah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman ini. Tahu nanti lahir di Mekah, pindah ke Madinah, tunggu aja di Madinah. Maka berkumpullah 3 kabilah Yahudi di Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qunaiqa. Tujuannya kenapa mereka? Mereka dari Syam. Pindah ke sana. Kenapa? Menjemput Nabi baru. Nah, ternyata begitu Nabi baru muncul dari Mekah pindah ke Madinah, ternyata Nabi baru yang tadinya diyakini pasti turunan Bani Israel. Karena semua Nabi turunan Bani Israel. Maka Nabi akhir zaman diyakini oleh orang Yahudi juga bangsa mereka. Arifek teh turunan Quraisy. Yang selama ini mereka terlibat persaingan yang keras dengan orang-orang Quraisy. Musuhnya itu, rivalnya itu orang Quraisy itu bagi Yahudi itu. Kalau orang-orang Quraisy perang dengan kabilah lain menang, wah euforia kemenangannya itu sampai kemana-mana, semua panas Yahudi itu. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai datang Nabi baru, kami akan berperang dengan Nabi ini memerangi kalian. Arifekte itu Nabi baru keluar dari rivalnya, dari bangsa Quraisy. Ditilik, disidik-sidik, bener ciri-cirinya teh ada pada Nabi ini teh. Tapi kan dari bangsa musuhnya akhirnya menolak mereka. Gengsi untuk mengakui, ditolak. Yakin mereka punya ilmu bahwa ini Nabi yang sebenarnya yang mereka tunggu-tunggu. Tapi karena dari pihak musuh nggak mau.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu ilmunya tapi ditolak. Berilmu tapi tak beramal. Tidak berkeyakinan dengan ilmu yang dimilikinya. Maghdub. Mereka dibenci. Itulah Yahudi. Ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu meyakini orang-orang Nasrani juga sudah memiliki informasi nanti akan datang di akhir zaman nabi baru namanya Ahmad. Sudah dikabarkan, ya. Oleh karena itulah maka Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, orang yang paling dekat dan mengabarkan berita gembira kedatangan Nabi akhir zaman ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Nabi itu busyra'nya Nabi Isa dan dakwahnya Nabi Ibrahim. Dakwah itu artinya doa. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah wab'ats fihim rasulan, ya Allah utus ke tengah-tengah penduduk Mekah ini seorang rasul. Nabi Ibrahim pernah, nanti bangkitkan seorang rasul ke penduduk Mekah. Doa Nabi Ibrahim dikabul. Terus Nabi Isa memberi kabar gembira kepada pengikutnya, nanti akan ada Nabi akhir zaman. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah akhbirna an nafsik, wahai Rasulullah ceritakan kepada kami tentang dirimu. Lalu Nabi menyatakan, na'am, ana da'watu abi Ibrahim wa busra akhi Isa. Aku adalah wujud doanya bapakku yaitu Ibrahim dan wujud berita gembira saudaraku yaitu Isa. Isa pernah memberi kabar gembira akan datang Nabi di akhir zaman namanya Ahmad. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah utus ke tengah orang Mekah ini seorang Rasul. Nah, dikabul. Makanya beliau adalah wujud bukti dikabulkannya doa Ibrahim dan bukti nyata berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, itu 5 keterangan atau alasan yang dibeberkan oleh para ulama kenapa Nabi Isa turun. Kenapa bukan Nabi yang lain? Dan Nabi yang lain sudah pada mati. Nabi siapa yang belum mati? Sudah semuanya. Yang belum Nabi Isa. Allah mengangkat beliau ke dirinya di atas langit. Makanya yang dipilih Nabi Isa dan turunnya Nabi Isa dengan 5 alasan tadi. Pertama, untuk membantah pengakuan orang Yahudi bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa. Yang kedua, untuk mengijabah doa Nabi Isa. Setelah Nabi Isa mengetahui keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa berdoa, ya Allah jadikan aku bagian dari mereka. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketiga, turunnya Nabi Isa menjadi tanda sudah dekatnya ajal kematian beliau. Keempat, turunnya Nabi Isa untuk mendustakan orang-orang Nasrani dan membongkar kebatilan akidah mereka, ya. Dan seterusnya seperti yang diterangkan tadi. Lalu setelah Nabiullah Isa turun, beliau memimpin kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan syariatnya. Ingat, Nabi Isa adalah pengikut Nabi SAW. Beliau datang tidak dengan membawa ajaran baru, tapi untuk meluruskan seluruh kekeliruan kesalahan manusia tentang ajaran Islam lalu menerapkannya. Islam ini tidak dimansuh, berlaku terus sampai hari kiamat. Karena Islam adalah agama akhir zaman, maka turunnya Nabi Isa bukan untuk menambah ajaran, juga bukan untuk merubahnya, tapi beliau menjadi hakim dan pembaharu bagi ajaran Islam ini karena tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
Hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum?" Bagaimana perasaan kalian bila Nabi Isa turun di tengah-tengah kalian tapi yang mengimami sholat kalian adalah salah seorang di antara kalian? Nabi Isa turun tapi tidak mengimami kalian, tidak mengimami sholatnya kaum muslimin, tapi yang menjadi imam itu salah seorang di antara kaum muslimin. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah." Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku. Mereka berperang di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqq, mereka itu eksis di atas kebenaran. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyatakan maksud hari kiamat di sini bukan hancurnya alam jagat raya, bukan, tapi sampai datang salah satu tanda kiamat, yaitu munculnya angin yang lembut, yang halus dari arah Syam. Lalu angin itu menerpa seluruh manusia, siapa saja manusia yang dalam hatinya ada iman walaupun sekecil atom, kena angin itu akan apa? Mati. Orang kafir mah enggak, ya. Semua orang-orang muslim mati, sekecil apapun kadar keislamannya mati, yang tinggal orang-orang kafir. Nah, itulah generasi terburuk di kalangan manusia sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nanti di generasi mereka kiamat terjadi. Jadi di zaman itu tidak lagi yang muslim, termasuk yang kelompok kecil yang eksis di atas kebenaran tadi. Kata Nabi SAW, selalu muncul di setiap zaman di kalangan umatku satu kelompok yang eksis di atas kebenaran. Termasuk di zaman kita. Dan di zaman kita hidup, kita harus termasuk salah satu di antara golongan tersebut yang selalu eksis di atas kebenaran. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau kelompok itu bukan ahli hadis, aku nggak tahu lagi siapa mereka. Karena hanya ahli hadis yang mampu memelihara agama dengan menyebarkan ilmunya, mengaplikasikannya dan membina umat di atasnya. Itulah mereka. Di setiap zaman ada. Mereka tidak pernah lepas dari majlis-majlis kajian Quran dan Sunnah. Kita harus menjadi bagian dari mereka seperti itu. Akan selalu muncul satu kelompok dari kalangan umatku berperang di atas kebenaran, eksis terus sampai hari kiamat. Lalu beliau bersabda, fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli bina fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah li hadhil ummah. Lalu turunlah nanti Nabi Isa bin Maryam lalu berkata, Amir kaum muslimin. Amir kaum muslimin berkata kepada Nabi Isa, mari sholat imami kami. Jadi si imam kaum muslimin menyuruh Nabi Isa untuk mengimami. Tahu bahwa yang turun ini Nabi Isa. Menunjukkan Amir kaum muslimin seorang ulama. Bukan orang bodoh. Bukan hanya ahli militer, prastrategi perang, enggak. Tapi ulama. Sebagian ulama menyatakan Amir inilah Imam Mahdi nanti. Ya. Ayo sholat bersama kami, imami kami. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain. Kalian harus diimami oleh salah satu di antara kalian. Ini pemuliaan Allah bagi umat ini. Lalu Nabi Isa pun bermakmum kepada imam ini. Berdasarkan hal itulah,
maka Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam nanti sholat menjadi makmum. Setelah ini kejadiannya baru turun sebelum Dajjal terbunuh. Tapi setelah Dajjal terbunuh, kemudian Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah untuk menyebarkan, mengajarkan agama ini. Sebab ketika di langit Allah mengajarkan ajaran Islam ini kepada Nabi Isa. Begitu turun diterapkan oleh Nabi Isa setelah membunuh Dajjal. Berkata para ulama seperti Imam Al-Auza'i menerima riwayat dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri menerima ini dari Nafi. Nafi ini Maula Ibnu Umar, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Wa imamukum minkum." Imam kalian adalah salah seorang di antara kalian. Maka berkata Ibnu Abi Dhi'ab, "Tadri ma ammakum minkum?" Tahu enggak bagaimana Nabi Isa memimpin kalian nanti? Maka orang-orang menjawab, "Tukhbiruni, engkaulah yang menerangkan itu kepada kami." Lalu dia berkata, "Fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnatin nabiyyikum." Nabi Isa akan memimpin kalian dengan kitab Allah tabaraka wa ta'ala dan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diterapkan oleh Nabi Isa adalah Al-Quran dan As-Sunnah ini dan bukan yang lain-lain. Ya. Nah, berkata Imam Al-Qurtubi, "Dhahaba qaumun ila annahu binuzuli Isa bin Maryam yartafi'u taklif li alla yakuna rasulan ila ahli hadzal zaman." Kata Imam Al-Qurtubi, karena isu atau syubhat ini berkembang di kalangan manusia awam. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa turunnya Nabi Isa itu untuk menghapus kewajiban-kewajiban agar tidak dianggap Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini keliru. Karena apa? Karena pertama, Nabi SAW itu adalah Nabi akhir zaman, bukan Isa. Isa Nabi yang lahir sebelum Nabi Muhammad SAW, dan ketika nanti turun di akhir zaman mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, disebut khataman nabiin. Al-Quran yang menyatakan begitu. Beliau pun menyatakan la nabi abadi, tidak lagi nabi setelah aku. Beliau pun menyatakan wa ana aqib, aku aqib. Aqib itu adalah nabi penutup. Jadi tidak boleh dianggap bahwa Nabi Isa adalah Nabi akhir zaman, bukan. Tapi Nabi Isa hidup di zaman Nabi SAW, di zaman umat Nabi, bukan membawa ajaran baru, tapi sebagai pengikut Nabi SAW. Coba perhatikan satu kasus ketika Umar terlihat membawa-bawa Taurat. Nabi SAW marah. Lalu beliau berkata, "Ya Umar, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Wahai Umar, seandainya Musa hidup pada zaman sekarang, tidak halal bagi dia kecuali mengikuti aku. Tidaklah layak bagi dia untuk menyebarkan agama yang dia bawa kecuali mengikuti aku. Karena Nabi Musa membawa ajaran agama untuk orang-orang di zaman itu, tidak berlaku untuk orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa semua nabi kalau hidup setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka harus mengikuti ajaran Islam. Termasuk Nabiullah Isa. Sebagai bukti pertama, Nabi Isa sholat di belakang imam kaum muslimin dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Nabi Isa juga melakukan haji atau umroh dengan tata cara manasik haji dan umroh
yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah mengajarkan itu kepada Nabi Isa ketika di langit, termasuk jihad. Adapun dalil bahwa Nabi Isa haji diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Handhalah al-Aslami. Dia berkata, Sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an yuhadditsu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Fa walladhi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu Maryam bi fajr rauha hajan aw mu'tamiran aw liyathniyannahuma ay yajma'u bainal hajj wal umrah." Kata Handhalah, aku mendengar Abu Hurairah berkata, menceritakan satu hadis Nabi SAW. Bahwa Nabi bersabda, demi Allah yang diriku berada dalam genggaman tangannya, pasti Ibnu Maryam akan melewati Fajr Rauha. Fajr Rauha itu nama tempat antara Mekah dan Madinah, jalur kepergian Nabi dan para sahabat haji ketika dari Madinah ke Mekah. Nabi Isa pun akan melalui jalur itu, hajan au mu'tamiran, baik haji ataupun umroh, atau menyatukan kedua-duanya. Maksudnya menyatukan antara haji dan umroh. Ya, ini menunjukkan Nabi Isa haji, dan haji adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Jihad syariat Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Isa tidak ada jihad. Pernah enggak ada keterangan Nabi Isa berperang? Tidak. Di zaman beliau, jihad bukanlah ajaran Nabi Isa di zaman itu. Tapi nanti Nabi Isa jihad melawan Yahudi dan membunuh pemimpin utamanya siapa? Orang-orang kafir. Dajjal laknatullahi alaih. Beliau jihad, padahal di zamannya tidak ada jihad. Beliau sholat dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kok Nabi Isa tahu? Diajari oleh Allah ketika di langit. Beliau juga haji dan umroh dengan tata cara manasik haji dan umroh. Di zaman beliau menjadi Nabi tidak ada haji dan umroh. Ini menunjukkan Nabiullah Isa datang mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Timbul sekarang kenapa Nabi Isa menghapus jizyah, padahal jizyah itu diberlakukan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi dan para sahabat terus ya. Kenapa di zaman Nabi Isa dihapuskan jizyah itu? Sudah diterangkan. Dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adlan fala yaksiranna as-salib wa la yaqtulanna al-khinzir wa la yad'anna al-jizyah." Demi Allah, pasti ibnu Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Dia pasti akan menghancurkan salib. Dia juga akan membunuh babi-babi dan dia juga akan menghapus jizyah. Tiga ini tidak disyariatkan di zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kita tidak disyariatkan menghancurkan salib. Awas, jangan diamalkan nih hadis ini. Oh, itu ada salib, hancurkan, jangan. Ini ada babi, bunuh, jangan. Terus apa tadi? Jizyah dihapuskan. Tiga ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Kita tidak diajarkan, tidak diperintahkan untuk menghancurkan salib. Kita juga tidak diajarkan untuk membunuh apa? Babi-babi. Baik untuk dimakan, dijual, atau sekedar iseng gitu ya. Kita punya kemampuan memanah, sudah latihan, nggak ada targetnya yang hidup gitu ya. Kalau target hidupnya orang bisa mati, ya itu aja ada babi itu, haram iya. Nggak boleh. Tiga ini tidak disyariatkan. Kenapa Nabi Isa melakukannya ya? Nanti Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi, dan apa tadi yang terakhir? Menghapus jizyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu bukan syariat baru.
juga bukan ijtihad beliau atau amanah dari Allah, nanti kalau kamu turun lakukan 3 ini ya, hancurkan salib, bunuh babi dan hapusnya. Tapi itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan bahwa syariat dalam ketiga poin ini berlaku sampai zaman turunnya Isa. Nanti setelah Isa turun, syariat yang diberlakukan tentang 3 poin ini berubah. Dan perubahan ketetapan itu sudah ditetapkan di zaman Nabi SAW. Oleh apa? Oleh sabda beliau, kata beliau, demi Allah, Nabi Isa nanti akan turun sebagai hakim yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Itu ketetapan Nabi SAW atas perintah atau wahyu dari Allah, tapi pelaksananya nanti Nabiullah Isa. Ini bukan syariat baru, ini syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti diberlakukannya setelah Isa turun. Ya, inilah misi yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimanakah keadaan kehidupan manusia setelah Dajjal terbunuh dan Nabi Isa menjadi pemimpin kaum muslimin? Allah telah berjanji bahwa seandainya manusia iman dan takwa, Allah akan bukakan pintu-pintu langit dan bumi. Allah mudahkan rizkinya atas mereka. Allah ratakan kesejahteraan bagi mereka. Dan itu terjadi ketika Nabiullah Isa turun membunuh Dajjal dan memimpin kaum muslimin. Hujan turun dengan kadar yang cukup, tanah-tanah gembur. Kemudian tanam-tanaman tumbuh dengan subur dan penuh barokah, harta melimpah. Hilang seluruh kedengkian, hasad, kebencian dan permusuhan. Tidak hanya di kalangan sesama manusia, tapi juga di kalangan binatang-binatang. Singa itu akan berdampingan dengan sapi, dengan unta, dengan kerbau. Serigala akan bercanda dengan kambing-kambing. Dan anak-anak akan bersengkrama dengan ular-ular berbisa dan tidak memadaratkan mereka sedikit pun. Lihat. Sekarang binatang atau makhluk saling menyergap, saling memangsa, membunuh dan memakan seperti serigala kepada domba, ya, seperti singa kepada binatang herbivora gitu ya. Sekarang menjadi musuh, menjadi saling memakan, nanti menjadi sahabat bercengkrama. Kita kalau melihat singa di hutan pasti lari, nanti mau digabruk. Ya, ada ular kobra, langsung bawa golok, goloknya diikat sama gantar, tahu gantar? Kayu dari kejauhan, dari kedekatan mah takut dipukul, nanti mah dicowok, gitu ya. Tahu dicowok, dimain-mainin akrab. Itu di zaman Nabi Isa turun. Dan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebelum itu, ini dulu, bukan dari Ibnu Amr, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dalam salah satu hadis yang panjang, kitabna muka tanpa sengaja. Berkata Nabi SAW, "Thumma yursilullahu mataran, la yukinu minhu baitu madarin wala wabar, fa yugsilur arda hatta yatsrukaha kazulfah, thumma yuqalul ard, ambiti thamaratak, waruddi barokatak, fa yawma idin ta'kulul asabah minar rumana, wa istadiluna biqahfiha, wa yubarak fir risal hatta innal luqmata minal ibl la takfil fi'at minan nas wal luqmah minal baqar la takfil qabilah minan nas wal luqmah minal ghanam la takfil fakhad minan nas."
Di zaman Nabi Isa, Allah menurunkan hujan. Tidak ada satu rumah pun yang terbuat dari bulu ataupun yang terbuat dari tanah kecuali teraliri oleh air tersebut. Lalu mencuci atau membersihkan tanah ini sehingga bahasa kitanya kinclong, maknanya subur gembur. Kemudian dikatakan kepada tanah, tumbuhkan tanam-tanamanmu dan limpahkan barokahmu, lalu tumbuh-tumbuhan seluruhnya subur. Sehingga satu kelompok besar manusia mencukupi memakan rumannah, nama buah yang biji-bijinya kecil. Aduh, apa namanya, yang seperti apel tapi dalamnya ada biji-biji kecil. Apa? Kurma? Oh, delima. Cukup memakan itu. Mereka berteduh di bawah keteduhannya, diberkati seluruh tanam-tanamannya dan seluruh ternak-ternaknya, sehingga satu ekor unta air susunya mencukupi sekian banyak orang. Demikian juga air susu sapi mencukupi untuk sekelompok orang. Demikian juga satu air susu kambing mencukupi untuk banyak orang. Ini saking apanya? Saking sejahteranya di saat itu. Lalu dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah terbunuhnya Dajjal, wa taqaul amanah 'alal ard hatta tarta'al aswad ma'al ibil wan nimar ma'al baqar wa dhi'ab ma'al ghanam wa yal'abu sibyan bil hayat la tadurruhum. Maka meratalah keamanan di muka bumi sehingga beberapa ekor singa bermain-main dengan beberapa ekor unta, dan macan-macan bercengkrama dengan sapi. Serigala pun bermain-main dengan kambing-kambingnya, dan anak-anak bermain-main dengan ular-ular berbisa, tapi ular berbisa itu tidak memadaratkan sedikit pun. Itu keamanan di zaman itu seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, "Wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adilan wa la yad'anna al-jizyah wa la tusrakanna al-qilas fala yus'a 'alayha wa la tadhhabanna asy-syahna wat-tabaghud wat-tahasud wa la ya'udanna ila al-mal wa la yaqbaluhu ahadan." Demi Allah, Isa akan turun sebagai hakim yang adil. Dia akan menghapuskan jizyah. Dan qilas akan dibiarkan tidak diburu. Qilas itu unta yang kuat. Unta dewasa yang kuat, yang harganya mahal. Liar dibiarkan begitu tanpa ada pemilik. Kalau sekarang pasti diburu. Pasti untuk dimiliki karena hartanya mahal. Ini saking tidak butuhnya terhadap harta, dibiarkan, dan hilanglah kebencian, permusuhan, hasad, dan orang-orang menyeru orang lain untuk menerima saluran harta, zakat, infak, sedekah. Tak ada satupun yang menerima. Ini saya kelebihan uang nih, siapa yang mau? Siapa yang mau nih? $1 miliar. Gak ada yang mau. Karena semua orang begitu, ya. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, maknahu ayazhudan nas fiha ay al-ibil wa la yarghabu fi iqtinaiha likathratil amwal wa qillatil amal wa adamil hajah wal ilmu biqurbil qiyamah. Makna hadis ini, manusia zuhud terhadap harta. Mereka tidak serakah, tidak punya minat, karena mereka pun melimpah hartanya, sedikit angan-angannya, tidak membutuhkan apa yang ditawarkan, dan mereka meyakini sudah dekatnya hari kiamat.
Kiamat sudah dekat, sebentar lagi mati, sebentar lagi hancur. Ngapain harta yang ada juga sudah melimpah? Untuk apa menerima pemberian harta dari orang lain? Sebagian ulama menyatakan inilah saat ketika Allah berfirman wa idzal isyaru uttilat. Surah Takbir ya. Ketika isyar uttilat. Isyar itu unta-unta yang bunting. Kalau yang bunting kan diperhatikan agar melahirkan dan memberikan keuntungan. Ini diabaikan. Wa idzal isyaru uttilat. Ketika unta-unta yang bunting diabaikan, artinya orang tidak butuh lagi kepada harta. Inilah kehidupan manusia di zaman Isa. Berapa usia Nabi Isa? Dalam salah satu hadis, Nabi Isa tinggal di muka bumi hanya 7 tahun. Tapi di dalam hadis yang lain, Nabi Isa tinggal selama 40 tahun. Dan dua-duanya hadis ini sahih. Mana yang benar? Yang 7 atau yang 40? Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, kenapa berbeda? Karena penjelasannya berbeda. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, berkata Nabi SAW, "Fayam'athullahu Isa ibn Maryam, thumma yamkuthun nas 7 sinin laisa baina itsnaini adawah, thumma yursilullahu rihan baridah min qibali Syam, fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw min imanin illa qabadathu." Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam. Lalu orang-orang pun hidup tinggal bersama Nabi Isa selama 7 tahun. Jadi setelah turun, Nabi Isa usianya 7 tahun. Sampai ke kematiannya itu tinggalnya hanya 7 tahun. Di zaman itu tidak ada 2 orang yang saling bermusuhan. Lalu Allah mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Tak ada satupun di muka bumi ini yang terkena angin ini yang di dalam hatinya ada keimanan atau kebaikan walaupun sekecil atom, kecuali angin itu akan mewafatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Isa setelah turun berapa tahun usianya? 7 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud juga dengan sanad yang sahih, berkata Nabi SAW, "Fayamkuthu fil ardi 40 sanah, thumma tuwfiya wa yusalli alaihil muslimun." Lalu Nabi Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Lalu mati dan disolatkan oleh seluruh kaum muslimin. Dan hadis ini juga sahih. Mana yang benar antara 2 hadis itu? Dua-duanya tadi dikatakan benar. Lalu gimana penjelasannya? Para ulama menjelaskan tidak ada pertentangan antara 2 hadis itu. Yang dimaksud Nabi Isa tinggal 7 tahun adalah setelah turun ke muka bumi, membunuh Dajjal, kemudian menegakkan Al-Quran dan Sunnah, memimpin kaum muslimin dalam kehidupan. Itu 7 tahun. Adapun hadis yang menyatakan 40 tahun adalah sejak lahirnya beliau. Beliau lahir lalu sampai usia 33 tahun diangkat oleh Allah ke langit. Usia beliau di langit nggak dihitung. Sebab itu dunia lain atas kuasa Allah. Nah begitu turun lagi dari langit ke muka bumi, sisa usia beliau berapa? 7 tahun. Jadi genap 40 tahun dari sejak kelahirannya. Jadi 2 hadis tadi tidak saling bertolak belakang, bahkan saling melengkapi. 7 tahun usia Nabi Isa setelah turun dari langit ke muka bumi, 40 tahun usia beliau secara keseluruhan dari lahir sampai wafatnya beliau. Ya,
Inilah penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah bab Al-Fitan wal Malahim yang menjelaskan tentang Isa bin Maryam. Ya, cukup sampai di sini penjelasan tentang Isa dan kita nanti akan lanjut kepada Ya'juj dan Ma'juj ya. Masih sezaman dengan Nabi Isa. Kita cukupkan sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada hadiah nih. Ada Ikhwan yang mau hadiah ini, Cung. Siapa yang mau? Udah pernah belum? Yakin? Taib. Kalau sudah dikasih mau dibaca apa tidak? Mau dijual apa tidak? Jangan dijual ya. Sebab konon katanya ada yang dijual. Mudah-mudahan yang dijual itu karena sudah punya ya, punya lagi ya butuh uang untuk menraktir Ikhwan. Namanya siapa? Akbar Ustadz. Akbar. Akbar? Ya Ustadz. Akbar. Akbar, barakallahu fiik. Akbar apa namanya? Muhammad Haidar Akbar. Sudah aja Muhammad. Jangan dipanggil Akbar, Muhammad atau Haidar. Ya Ustaz. Haidar. Pertanyaan untuk Haidar. Kenapa Nabi Isa turun ke muka bumi? Sebutkan minimal 3 alasan. Hikmah Nabi Isa turun ke bumi. Yang pertama sebagai bantahan kepada kaum Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Kedua untuk mengijabah doa Nabi Isa. Yang ketiga turunnya Nabi Isa dari langit menunjukkan dekatnya ajal Nabi Isa. Ya, iyalah. Haidar, silakan ambil 2 buku ya. Ada lagi Ikhwan? Sekarang giliran Ahwat dulu. Ahwat dengan hadiah yang sama. Ada yang mau? Cung. Fadhal. Siap Ustaz. Siap? Insya Allah siap Ustaz. Bukunya mau dijual enggak? Insya Allah enggak Ustaz. Enggak ya? Kalau perlu uang jangan menjual buku itu, baca. Kalau perlu uang bilang ke saya. Nanti saya suruh kerja. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan untuk Ahwat dengan hadiah buku yang sama tadi. Sebagian ulama ada yang memasukkan Isa ke dalam golongan sahabat Nabi. Sebutkan alasannya kenapa. Atau sebutkan syarat-syarat seseorang disebut sahabat Nabi. Ada 4 tuh, minimal 2 lah ke Ahwat mah. Bismillah, nama Nancy, jawabannya yang pertama sejaman, yang kedua ketemu, yang ketiga beriman, yang keempat mati dalam keadaan beriman, yang kelima. Pertama sezaman, kedua bertemu. Ketiga, yang ketiga seiman, beriman, keempat mati dalam keadaan beriman. Itu terpenuhi pada diri Isa? Iya. Bertemu nggak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Bertemu waktu Isra Mi'raj. Waktu Mi'raj. Di langit ketiga. Iya. Ngapain ketika ketemu? Di langit ketiga.
Ketika pas bertemu Bertegur ngapain? sapa ya kalau nggak salah. Salam ya. Iya, barakallahu fiik. Biografi 60 ulama Ahlus Sunnah. Siapa yang mau? Cung. Ada lagi? Ini anak kecil nih, siapa? Ruby. Ruby. Itu Ruby ada lagi. Barakallah. Berapa tahun? 20. 20? Udah gede ya tuh. Baik. Hafal nggak ayat tentang keutamaan para sahabat? Al-Fat ayat 29. Baca satu kalimat aja, nggak perlu seluruh ayat. Awalnya Muhammadur Rasulullah, terus Pakai translate. hah? Pakai kaset? Translate-nya. Baca Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. terus ayo. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ya, barakallahu fiik. Itu bukan ayat. Tapi apa? Translate. Terjemah ayat. Barakallahu fiik. Ahwat. Dengan hadiah sama. Ada ahwat? Ada. Ada Ustadz. Taib, apa sebutannya para pembela pengikut setia Nabi Isa? Hawariyun. Hawariyun ya. Awas jangan khawarij, beda lagi kalau khawarij ya. Hawariyun, udah gitu aja gampang. Alhamdulillah. Kasih hadiahnya. Iwan, ada lagi? Mau, siapa yang mau? Amalan sunnah setahun menurut Quran sunnah, Sunan Ustaz Yazid. Sudah sering dapat, nggak boleh. Yang belum dapat? Siapa? Gampang kok. Bapak, siapa namanya Pak? Pak Iqbal. Baik, Pak Iqbal. Maaf Pak, berapa usia? Usia 57. Masih muda. Semoga barokah ya Pak ya. Amin. Tayyib, barakallahu fiik. Berapa usia Nabi Isa ketika wafat? Ada dua pendapat. Beliau meninggal setelah turun memerangi Dajjal 7 tahun, dan ada yang berpendapat juga usia total seluruhnya adalah 40 tahun. Bertentangan enggak dua pendapat itu? Keduanya saling menguatkan. Yang 7 tahun menganggap bahwasanya umur pada saat setelah turunnya Dajjal adalah 7 tahun, sedangkan totalnya itu 40, jadi tidak bertentangan. Iya, barakallah. Jadi usia Nabi Isa pas turun berapa tahun tuh? 40 dikurangi 7, 33. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kayaknya Pak Iqbal nih kayaknya dosen atau bekas dosen. Rinci penjelasannya ya. Barakallahu fiik. Terakhir Ahwat, satu lagi Ahwat. Siap Ustadz. Ada satu hadiah lagi untuk Ahwat. Ya siap Ustadz. Taib, kalau udah siap. Pertanyaan untuk Ahwat, enteng dan ringan. Tadi dikatakan bahwa setiap zaman akan muncul suatu kelompok pembela kebenaran. Sampai kapan itu munculnya? Sampai akhir zaman Ustadz. Keras. Apa? Sampai?
Akhir zaman. Sampai akhir zaman. Maksudnya sampai kiamat, sampai hancurnya alam jagat raya ini gitu? Ya? Bukan. Kapan tuh? Sampai kapan? Sampai Nabi Isa. Sampai apa? Sampai turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Ah, itu mah masih ada Nabi Isa dan kaum musliminnya. Sampai ada angin yang sepoi-sepoi yang membuat Angin sepoi-sepoi yang menjadikan umat muslim meninggal. ya semua orang yang punya iman akan Meninggal. mati ya. Ya, barakallahu fiik. Silakan ambil hadiahnya. Ya, kita beralih ke pertanyaan dari mustami'. Barakallahu fiik. Apabila masbuk sholat, dari Nabi Isa ke sholat, apakah harus tangan bersedekap dahulu atau langsung sujud bila imam itu sujud? Langsung sujud. Kalau sedekap dulu berarti berdiri dulu. Jadi angkat tangan takbir Allahu Akbar langsung sujud. Tidak harus sedekap dulu karena sedekap adalah gerakan ketika berdiri. Sedangkan Nabi SAW menyatakan bila kamu menemukan imam sujud, sujudlah. Ya, tapi takbirnya jangan ditinggalkan langsung sujud. Takbir nggak sah nanti sebab takbiratul ihram itu salah satu rukun salat. Jadi takbiratul ihram takbir dulu, angkat tangan Allahu Akbar langsung sujud. Faktor apa yang menyebabkan orang-orang pada zaman Nabi Musa dan Nabi Isa sehingga mereka mendustakan agama Islam menjadi agama Yahudi dan agama Nasrani? Sebenarnya bukan orang-orang yang sezaman dengan Nabi Musa dan sezaman dengan Nabi Isa, bukan. Ketika para nabi itu ada, mereka lurus. Setelah mereka wafat, mati, generasi awal yang segenerasi dengan itu masih lurus. Nah, setelah beberapa generasi kemudian barulah terjadi penyimpangan. Dan begitulah di setiap zaman. Nabi Nuh setelah turunnya air bah yang mematikan seluruhnya, terus beliau hidup dengan para pengikutnya itu lurus. Nanti setelah beliau wafat, para pengikutnya mengalami penyimpangan sedikit demi sedikit sampai syirik kembali, diutus nabi baru. Begitu seterusnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih hidup tidak ada penyimpangan. Nah, setelah beliau wafat sedikit demi sedikit, ya, setelah zaman lebih jauh dari zaman wafatnya beliau, penyimpangannya semakin banyak sampai zaman kita sekarang. Apa boleh menempelkan hadis di tempat wudhu yang di dalamnya ada tempat kencing? Kalau lafaz aslinya bahasa Arabnya tidak boleh. Kalau terjemahannya boleh. Atau kata-kata dalam bahasa kita yang semakna dengan itu, ya. Adapun lafaz aslinya tidak. Kalau lafaz terjemahannya, kalau terjemahan bukanlah nas hadis. Al-Quran juga bukan Quran kalau hanya terjemah. Ustadz, pertanyaan dari anak saya 1 SD. Bunda, Nabi Isa sekarang ini di surga ngapain sama Allah? Bukan di surga. Tapi di mana? Di langit ketiga, ya. Ngapain? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama menyatakan seperti yang tadi, salah satunya adalah Nabi Isa menerima pelajaran tentang Islam yang kelak akan beliau tegakkan ketika turun.
Jadi itu bilang itu urusan gaib, wallahu alam bissawab ya. Dan tidak ada keterangan tentang hal itu. Bagaimana urutan mandi janabah yang benar? Banyak hadisnya dengan cara berbeda. Urutan mana yang disepakati oleh para ulama? Ada dua versi. Yang pertama basuh kedua tangan sampai pergelangan, kemudian cuci faraj kita, ya. Boleh dengan sabun, boleh. Kalau tidak dengan sabun, dengan tanah, boleh. Lalu cuci. Setelah itu berwudu, seperti berwudu akan sholat. Nah, ada dua versi. Pertama, berwudunya hanya sampai mengusap kepala dan mengusap telinga, sudah. Lalu mandi, guyurkan air ke seluruh tubuh, boleh pakai sampo, boleh pakai sabun, bersihkan. Nanti terakhir sebelum selesai, membasuh kedua kaki 3 kali. Kan tadi kakinya belum ya? Nanti kedua kakinya diakhirkan. Itu versi pertama. Versi kedua berwudunya seperti wudu biasa sampai membasuh kedua kaki. Setelah itu baru mandi. Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ustaz, bagaimana cara kita menghayati zikir subhanallah? Hayati maknanya, baca atau dengar penjelasan atau syarah dari makna subhanallah dengan penjelasannya seluas semendalam mungkin. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Apa arti maha suci? Allah itu tidak memiliki kekurangan, aib, hal-hal yang tak layak. Allah suci dari itu. Itulah yang dimaksud dengan subhanallah. Maka kalimat subhanallah termasuk kalimat nafi. Nafi itu menolak, mengingkari atau meniadakan, karena meniadakan kekurangan, aib atau hal-hal yang tak layak dari diri Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau tahmid isbat, menetapkan segala sifat yang menyebabkan Allah terpuji dengan seluruh sifat-sifat baik itu. Jadi kalau tasbih dan tahmid ini disatukan, maka menambah kesempurnaan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ya. Subhanallah walhamdulillah. Nah itu setelah tasbih, tahmid itu menyempurnakan. Tasbih adalah menafikan sifat-sifat yang buruk atau hal-hal yang tak layak bagi diri Allah. Tahmid menetapkan sifat-sifat terpuji bagi diri Allah. Kenapa orang Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai anak Allah? Sama dengan kenapa Nasrani menganggap Isa anak Allah. Seluruhnya itu syubhat yang dihembuskan oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Ketika seseorang lupa atau tidur atau pingsan atau koma, maka dia tidak sholat, tapi harus diqadha nanti setelah bangun. Bagaimana kalau tidak bangun-bangun? Mati. Apakah punya hutang yang harus dibayar keluarganya? Karena di kampung saya begitu, dibayar fidyah qadha sholat misal 3 atau hari. Tidak ada fidyah untuk sholat. Jadi kalau seseorang umpamanya pingsan selama seminggu, 2 minggu, sebulan, setelah sebulan mati. Selama komanya sholat tidak. Terus sampai mati. Gimana tuh? Ya enggak gimana. Ketika dia koma atau pingsan, saat itu tidak terkena kewajiban. Rufi'al qalam an thalathin. Diangkat kalam dari 3. Salah satu wa anin naim hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah ini melebihi dari tidur. Oleh karena itu dia tidak ditaklif. Kalau sampai mati ternyata nggak bangun lagi,
Sebulan sebelum mati masih ada denyut jantung, masih ada kehidupan, tapi tidak ingat. Maka dia sudah terbebas dari kewajiban. Ya, tidak perlu dibayar oleh fidyah. Nah, fidyah mah hanya ada untuk apa? Untuk saum. Kecuali kalau setelah sebulan dia kemudian sadar, beritahu kamu sudah 1 bulan tidak sholat. Sok sekarang sholat semampunya, beritahu ya. Berapa umpamanya kalau dia cuma kamu 3 hari pingsan, berarti 15 kali sholat ya. Lakukan semampunya ya. Kalau mampu umpamanya sekaligus, alhamdulillah. Kalau enggak dicicil semampunya. Kalau belum tamat dicicil keburu mati, sudah itu di luar kemampuannya. Nah, umumnya para kiai di kampung kalau ada orang yang mati, yang pertama kali ditanya itu apa? Berapa lama dia nggak sholat? Bayar fidyah ke saya. Kalau ke yang lain nggak sah. Ke dia tuh, yang diburunya itu tuh. Dan itu salah satu sumber penghasilan di kampung bagi orang-orang. Jadi nggak ada fidyah untuk sholat. Ana pernah membaca sebuah artikel bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Apakah ini benar? Ini sudah banyak berkembang sejak zaman baheula. Dan oleh para ulama sudah dibantah. Tidak benar bahwa Nabi Khidir masih hidup. Tapi kapan beliau lahir, kapan beliau meninggal, di mana lahir, di mana meninggal, nggak ada keterangannya, sudah. Kalau tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, berarti perkara itu adalah perkara yang tidak penting untuk diketahui. Kalau penting, pasti diberitahukan oleh Allah dan Rasul. Nggak perlu memperdalam masalah itu. Ya, yang jelas ya sudah meninggal. Tapi Allah tidak memberitahukan kapan dan di mana meninggalnya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahaya keyakinan Nabi Khidir masih hidup, itu banyak orang ketika umroh atau haji ya mencari-cari Nabi Khidir. Terus ada mitos yang tidak berdasar, katanya jarinya ada 6. Nah, lihat, jadi setiap salaman lihat jarinya, pas ada 6, Nabi Khidir. Ini mitos yang tidak benar, yang tidak didasarkan kepada nas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Nabi Khidir sudah meninggal. Apakah yang meninggal dengan husnul khatimah terlihat tanda secara kasat mata? Ada beberapa tanda husnul khatimah yang real nyata. Salah satunya kalau di keningnya ada apa? Ada keringat bercucuran. Keringatnya gede-gede. Itu tanda-tanda dia husnul khatimah. Berkata Nabi SAW, mautul mu'min birahil jabin. Kematian seorang mukmin dengan berkeringat pada pada keningnya. Itu salah satu di antara tanda. Kalau tidak ada tanda itu, apakah dia husnul khatimah? Belum tentu juga, ya. Tapi salah satunya adalah itu. Kedua, kalau dia matinya di malam Jumat atau di hari Jumat, itu husnul khatimah. Yang ketiga, kalau dia disolatkan oleh sebanyak mungkin orang, minimal 40 orang ahli tauhid, maka itu husnul khatimah. Ya. Apakah yang meninggal husnul khatimah akan merugi pada hisab atau masih kemungkinan masuk neraka? Tidak, karena husnul khatimah itu anugerah dari Allah. Kalau Allah memberikan anugerah dengan cara dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, itu isyarat orang itu akan selamat dari azab. Nabi SAW menyatakan, man mata lailatal jum'ah atau yaumul jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Kalau selamat dari fitnah kubur, selamat di akhirat. Karena Nabi menyatakan, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat dari fitnah kubur, kehidupan yang setelahnya akan jauh lebih mudah, lebih mengenakan bagi dia, ya.
bagaimana seorang muslim bersikap terhadap pajak? Apakah jizyah sama dengan pajak? Beda. Kalau jizyah dari orang kafir ke pemerintah muslim. Kalau pajak mau muslim mau kafir, kena ya. Kita kena nggak pajak? Kena. Segala macam, motor kena, mobil kena, rumah kena, tanah kena, gaji kena ya? Kena. Dagang, usaha, semuanya kena. Kalau orang punya semua itu, semuanya kena. Ya. Jadi jizyah bukanlah pajak. Pajak beda lagi. Bagaimana sikap kita terhadap pajak? Bayar. Tapi karenakan itu bukan dari ajaran Islam, iya. Tapi kalau tidak dibayar menimbulkan apa? Mudarat. Kita membayar bukan karena rela atau menyetujui, tapi untuk menghindarkan mudarat. Coba motor antum, mobil antum, jangan bayar pajaknya. Apa yang terjadi? Ditilang katanya. Pas saya razia, ini belum dibayar, tilang. Umpamanya ya. Pas mau ngejual, nggak laku. Ini pajaknya sudah nombok 20 tahun. Umpamanya begitu ya. Nah, kita usaha, buka restoran, jangan bayar pajaknya. Apa bahayanya? Ditangkap dengan tuduhan penggelapan pajak. Mau nggak kayak begitu? Nggak mau, bayar. Bayar saja ya. Lidaf'i zulmi, untuk menghindari kezaliman yang mungkin akan teralami oleh kita bila kita tidak membayarnya. Apa hukumnya izin pulang kantor lebih cepat untuk datang ke kajian? Kalau diizinkan oleh yang berwenang boleh. Jangan kabur. Pak, saya mau ikut kajian nih, boleh nggak? Nggak boleh. Kabur. Nggak boleh. Ikut kajian hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sedangkan memenuhi kewajiban kontrak kerja dengan kantor hukumnya wajib ya. Minta izin, saya mau ikut kajian. Kalau dibolehkan alhamdulillah. Kalau enggak, nanti buka lagi lewat streaming YouTube, Facebook, itu kan ada rekamannya. Apa itu termasuk korupsi waktu? Kalau diizinkan enggak. Oleh yang berwenang, oleh bos kita ya. Kalau kabur iya itu dosa. Ustadz, mohon dijelaskan tentang hadis bahwa Allah akan menurunkan seorang pembaharu mujaddid setiap akhir 100 tahun. Siapa ulama yang layak bergelar tersebut? Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Taib, barakallahu fiik. Kalau zaman baheula dalam satu generasi setiap 100 tahun mujaddid banyak. Imam madhab yang 4 semuanya mujaddid ya. Terus imam-imam ahli hadis, para mudawin hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, itu semuanya mujaddid ya. Adapun zaman sekarang, zaman kita hidup, orang bertanya kepada para ulama. Ketika manusia bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau masih hidup, ditanya bahwa Allah akan mengutus satu mujaddid setiap 100 tahun. Siapa mujaddid abad kini? Beliau menjawab, la asyukku annal mujaddid hadzal asr huwa Syekh Muhammad Nasrun al-Albani rahimahullahu ta'ala. Saya tidak ragu mujaddid abad kini itu Syekh al-Albani. Kata Syekh bin Baz. Syekh al-Albani ditanya siapa mujaddid abad kini, saya tidak ragu mujaddid abad kini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Para ulama setelahnya menyatakan mujaddid abad kini minimal 2 itu. Makanya kedua itu untuk para tulabul ilm sekarang disebut dengan sebutan imam. Berkata al-imam al-allama Syekh bin Baz rahimahullah. Berkata al-imam al-allama Syekh Muhammad Nasrun al-Albani rahimahullah. Kenapa mereka disebut imam? Karena real, nyata. Keimaman mereka di bidang agama, mereka menjadi rujukan kaum muslimin dunia. Termasuk rujukan para ulamanya setelah itu. Coba, siapa sih sekarang abad gini yang hafal Kutubut Tis'ah dengan sanadnya? Ada enggak? Enggak. Kutubut Tis'ah itu 9 kitab hadis dengan sanadnya.
Selain Syekh bin Baz siapa? Enggak, beliau hafal. Padahal beliau buta, di luar kepala. Waktu hidupnya Masya Allah, diceritakan oleh murid-muridnya. Beliau itu tidur cuma 2 jam. Ba'da Isya, ya, beliau murojaah. Di reader, karena beliau nggak bisa baca kan. Ada readernya, ada reader teh? Ada pembacanya. Ambil kitab juz sekian, buka halaman itu bacakan. Sekali dibacakan hafal. Terus sampai jam 11. Jam 11 bangun, tidur. Terus jam 1 bangun tahajud sampai subuh. Pada subuh terus sampai isya ngajar. Terus seperti itu. Kehidupannya bagaimana nggak barokah coba? Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, saya dengar langsung dari muridnya yang utama. Beliau dari rumah ke masjid itu sekitar 1,5 kilo. Itu diberi mobil oleh salah satu pangeran Malik Faisal untuk dari rumah ke masjid, nggak mau. Saya ingin jalan kaki. Sekali jalan dari rumah ke masjidnya itu habis murojaah 2 juz. 2 juz satu kali jalan. Pulangnya 2 juz juga. Ya, sehari 4 kali ke masjid. Karena dari maghrib sampai isya tidak pulang. Jadi sehari berapa juz? Sehari berapa juz yang di tengah jalan saja? 8 juz sehari itu. Jadi cuma 3 hari ya. 4 hari itu sudah hatam Quran setiap hari begitu. Di jalan saja sudah, ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka kehidupan mereka barokah. Beliau satu-satunya orang Saudi asli yang rumahnya terbuat dari tanah. Mau dibangunkan yang megah enggak mau. Zuhudnya beliau terhadap dunia, ya. Semoga Allah membanyakan orang-orang seperti itu. Jadi zaman sekarang, zaman kita ini, mujaddidnya adalah Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Bagaimana 100 tahun yang akan datang? Mudah-mudahan ada yang lahir dari Indonesia, ya. Anak-anak ikhwan-ikhwan kita yang sekarang nyantri, baru ABG sudah hafidz Quran, ya. Setelah hafidz Quran lalu ke matan hadis. Sekarang banyak gitu, ya. Mudah-mudahan ada yang dari Indonesia kelak. Berapa lama Nabi Isa hidup setelah turun ke bumi? Kan sudah. Berapa lama? 7 tahun. Berapa lama jarak meninggalnya Nabi Isa sampai terjadinya kiamat? Nggak tahu. Setelah Nabi Isa sampai kiamat ada beberapa kejadian lagi yang nanti kita bahas. Ada Ya'juj dan Ma'juj. Nanti seru loh, ya. Ada kabut, ada api, ada segala macam, nanti kita bahas. Bagaimana pengaruhnya terhadap kaum muslimin terhadap fitnah Dajjal yang sangat besar, banyak yang kafir setelah bertemu Dajjal, dan pengaruh turunnya Nabi Isa di muka bumi, bagaimana efeknya yang besar? Apakah fitnah Dajjal atau turunnya Nabi Isa? Turunnya Nabi Isa bukan fitnah. Turunnya Nabi Isa adalah anugerah. Kalau Dajjal turun ya itu fitnah, ya. Bagaimana efeknya sudah kita terangkan. Ya, setiap yang ketemu tunduk menjadi pengikutnya. Bagaimana cara kita selamat sudah kita terangkan, ada 4 poin. Pertama, lari sejauh-jauhnya, ya. Kedua, baca apa? Surah Al-Kahfi minimal 10 ayat yang pertama. Yang ketiga, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Yang keempat, kalau mungkin larilah ke mana? Ke Mekah dan ke Madinah. Kalau sempat, tapi begitu Dajjal muncul, pas kita mau ke Mekah ke Madinah, ngantri visanya, pasti jutaan mau ke sana tuh. Visanya nggak bisa diproses, ya. Keburu Dajjal ke Indonesia, ya. Pas umpamanya naik pesawat, pilotnya Dajjal. Terakhir, Ustadz, saya dinikahi oleh pria yang istrinya meninggal.
namun saya tidak punya anak. Apakah ada hak saya dalam harta suami saya yang sudah dimiliki dari semasa? Ya, pertama, jadi suaminya suaminya apa, bukan janda, duda. Istrinya udah meninggal. Ini yang bertanya istri apakah gadis apa janda, wallahu a'lam. Tapi kalau umpamanya dia gadis, nggak punya anak, ya nikah. Kalau suaminya mati, apakah dapat warisan? Iya dapat. Berapa? Tergantung apa suaminya punya anak nggak dari istri pertama. Kalau punya anak laki perempuan berarti dia dapat 1/8 dari harta suaminya. Kalau nggak punya anak dapat berapa? 1/4 dari harta suaminya. Kalau suami sudah meninggal, tapi di sini tidak disebutkan sudah meninggal. Istrinya meninggal, namun saya tidak punya anak. Apakah ada hak saya dalam harta suami saya yang udah dimiliki dari semasa berumah tangga dengan itu mungkin ya? Iya, kalau suaminya masih hidup jangan lu bicara waris, bicara nafkah. Mau meracun atau apa? Bicara nafkah saja ya. Nanti kalau suami meninggal baru ada nggak hak saya dalam harta suami? Ada. Berapa? Bisa 1/8, bisa 1/4 tergantung apakah suami punya anak nggak dari istrinya yang lain. Yang pertama ya. Kalau punya anak dia dapat 1/8. Kalau tidak punya dapat 1/4 ya. Ya cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.